Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Putri dengan NIM G1E1236044. Di sini saya menggunakan jurnal dari Environmental dengan judul Cyber Solvent for Active Pharmaceutical Ingredient Purification using Column Chromatography yang sudah terindeks Q1. Permasalahannya, bagaimana mitigasi resiko kegagalan pemisahan senyawa bioaktif pada kromatografi kolom dapat dilakukan berdasarkan pada kutipan yang menunjukkan bahwa penggunaan sistem pelarut DCM metanol menyebabkan senyawa terelusi secara bersamaan sehingga pemisahan itu tidak optimal. Di sini dijelaskan yaitu secara keseluruhan pelarut atau campuran pelarut alternatif memberikan kinerja pemisahan yang lebih baik dibandingkan dengan sistem pelarut DCM dan juga metanol. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat di sini menunjukkan hubungan antara persen pelarut itu sumbu X dan juga nilai RF itu sumbu Y. Di sini dapat kita lihat untuk pelarut yang menggunakan DCM dan metanol, itu yang warna hitam dengan kemiringan garis yang cukup signifikan ataupun, curam. Nah, pada kolom kromatografi yang menggunakan pelarut DCM metanol, itu untuk grafiknya itu naik sangat cepat dan jika ditambah dengan sedikit, kenaikan persen pelarut, itu grafiknya tuh naiknya tuh sangat signifikan atau RF-nya itu sangat tinggi, yaitu dari rentang 0,6 sampai dengan 0,8 ataupun lebih. Yang artinya itu senyawanya langsung bergerak cepat di kolom dan tidak sempat berinteraksi lama dengan silika gel atau fase diam. Nah, RF-nya itu cepat masuk ke daerah yang tinggi atau lebih dari 0,8. Dilihat pada gambar, maka dapat disimpulkan bahwa elusi itu terjadi terlalu cepat sehingga senyawa keluar itu hampir bersamaan dan menyebabkan koelusi. Kemudian di sini jika RF tinggi, itu senyawa lemah berinteraksi dengan fase diam. Dan kalau misalkan RF rendah, itu senyawa terlalu kuat untuk tertahan. Jadi idealnya itu yang diarsir ini 0,4 sampai dengan 0,8 untuk eh, pemisahan yang optimalnya. Kemudian di sini disebutkan kalau, hasil ini menunjukkan adanya kompromi antara perolehan senyawa dan kemurniannya yang menegaskan pentingnya pemisahan senyawa yang efektif. Jadi dapat kita lihat, nah ini merupakan, kolom kromatografi di mana di sini ada silika gel, kemudian ini bisa diisi dengan kapas ataupun kalau di sini diisi dengan pasir dan juga di sini, sampel yang akan dimurnikan. Lalu ini, pelarutnya dan kemudian hasilnya bisa diuji melalui TLC. Nah, pada gambar 7 ini menyatakan hubungan antara recovery rasio dengan, purity atau kemurnian. Jadi, kemurnian dalam kromatografi kolom itu menunjukkan seberapa besar suatu fraksi itu hanya berisi satu senyawa saja. Nah, untuk, grafik yang A, itu di sini dikatakan untuk grafik yang A itu, eee, kemurniannya itu tidak dites atau tidak dilakukan, jadi, random saja. Kemudian untuk grafik B itu kemurniannya lebih dari 90%, kemudian grafik C lebih dari 95% kemurniannya, dan untuk grafik D lebih dari 99% kemurniannya. Nah, hubungannya dengan kolom kromatografi itu jadi, kan fase diamnya itu kan silika gel, kemudian fase geraknya itu pelarut. Jadi, pelarut itu kan dimasukkan ke dalam kolom, kemudian pelarutnya mengalir membawa senyawa, dan setiap senyawa itu memiliki interaksi yang berbeda dengan silika, serta bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Hasilnya, suatu senyawa itu keluar satu persatu secara terpisah atau dapat dikatakan murni.
Kalau pemurniannya gagal, itu senyawanya itu keluar bersamaan atau yang bisa disebut koelusi dan satu fraksi itu berisi banyak senyawa yang artinya itu kemurniannya rendah. Yang bagian A tadi itu tanpa syarat kemurnian. Nah, di sini semua pelarut itu kan recovery-nya tinggi. Di sini mendekati satu dan untuk DCM dan metanol itu terlihat bagus. Jadi, jika tanpa mempertimbangkan kemurnian, semua senyawa itu dihitung walaupun masih bercampur. Kemudian untuk grafik yang B dengan kemurnian lebih dari 90%, recovery-nya mulai turun, terutama pada pelarut DCM dan juga metanol, sangat signifikan dibanding dengan pelarut lain. Lalu untuk grafik yang C, itu penurunan pada DCM metanol itu sangat jelas di sini dan banyak bar ataupun grafik pada pelarut lainnya itu turun drastis juga. Dan pada kemurnian lebih dari 90%, 99% itu DCM metanol itu menunjukkan, kemurnian yang menunjukkan tidak adanya recovery ratio sehingga, sangat jelek kemurniannya. Sedangkan pada pelarut lain itu masih cenderung lebih stabil. Nah, jadi kalau misalkan dibandingkan dengan yang tanpa tanpa syarat kemurnian dan juga dengan, kemurnian 99% itu untuk, eee, yang tanpa persyaratan kemurnian, itu recovery-nya tinggi, sedangkan kemurnian itu tidak dapat dijamin. Dan untuk yang grafik D, itu recovery-nya itu rendah tapi sangat murni. Jadi ketika ingin mendapatkan recovery yang tinggi, itu tuh kita bisa ambil semua fraksi termasuk, yang campur itu, tapi kemurniannya rendah dan kalau misalkan kita ingin suatu senyawa dengan kemurnian tinggi, hanya diambil fraksi yang murni saja dan recovery-nya dapat turun. Nah, di sini tadi yang DCM metanol, itu kan recovery-nya tinggi di bagian grafik yang A atau tanpa syarat pemurnian dan turun sangat drastis di grafik B, C, dan D. Artinya DCM metanol itu tidak dapat benar-benar memisahkan dan hanya mengeluarkan semua senyawa bersamaan sehingga Eee, terlihat bagus hanya pada recovery, tapi kalau berdasarkan pada kemurniannya itu sangat jelek. Kemudian di sini dijelaskan mengenai polaritas fase gerak, itu merupakan parameter krusial yang menentukan kinerja pelarut dalam proses pemisahan. Lalu, di sini juga dijelaskan pada nilai RF kurang dari 0,4, senyawa terelusi terlalu lambat, sedangkan RF lebih dari 0,8, senyawa terelusi terlalu cepat dengan kualitas pemisahan yang buruk. Lalu di sini juga, untuk meningkatkan pemisahan, jumlah silika gel itu dapat ditingkatkan sehingga tinggi kolom itu bertambah. Nah, pemisahan terbaik itu diamati ketika pelarut memiliki nilai konstanta dielektrik dalam rentang 5,66 sampai 6,08. Jadi, dielektrik konstan itu merupakan ukuran seberapa polar suatu pelarut. Nah, semakin kecil nilainya, ini dielektrik konstan, maka pelarutnya itu dapat dikatakan nonpolar dan sebaliknya, semakin besar berarti pelarutnya itu semakin polar. Contohnya di sini, untuk DCM itu menunjukkan angka 8,98 yang menyatakan cukup polar dan metanol 33 yang menyatakan sangat polar. Nah, pada kromatografi kolom, pelarut membawa, senyawa melalui silika, dan silika itu kan bersifat polar. Jadi, pelarut itu bersaing dengan senyawa untuk berinteraksi dengan silika. Nah,
Kalau misalkan pelarutnya ini seperti metanol yang sangat polar, itu, lebih cenderung kurang optimal karena pelarut itu dapat mengalahkan silika. Jadi kan pelarut itu kan lebih kuat menarik senyawa dibanding silika. Akibatnya itu senyawa tidak tertahan dan langsung, terbawa keluar itu tadi. Lalu, karena semua senyawa ditarik cepat, maka tidak ada perbedaan waktu elusi yang menyebabkan koelusi tadi atau noda-noda pada kolom kromatografi ini bersatu dan pemisahan itu tidak terjadi. Nah, di sini kan tadi untuk kemudian dibandingkan pada tabel 3 di sini, DCM metanol itu dielectric constantnya 11,94 di mana termasuk sangat cukup polar, lalu jika dibandingkan dengan heptan, eee, etil asetat ataupun, heptan metil asetat yang, eee, kepolarannya itu lebih optimal. Nah, rentang 5,66 sampai 6,08 itu dikatakan optimal karena tidak terlalu kuat, jadi masih ada interaksi dengan silika dan juga tidak terlalu lemah, jadi senyawanya itu tetap bisa keluar. Lalu jika pada tabel satu ini tadi, untuk, eee, yang DCM dan juga metanol ini menunjukkan, kepolaran yang tinggi sehingga hasil pemisahannya kurang optimal. Kemudian di sini dijelaskan mengenai peningkatan jumlah silika gel atau kolom yang lebih tinggi itu dapat menghasilkan peningkatan pada rasio recovery. Dan dibandingkan dengan kolom yang menggunakan jumlah silika gel yang lebih sedikit, peningkatan jumlah silika gel ini menyebabkan bertambahnya waktu retensi sehingga meningkatkan interaksi antara senyawa aktif formasi dengan fase diam berupa silika gel. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah silika gel yang digunakan dapat dijadikan sebagai parameter operasional untuk mengoptimalkan kinerja sistem pelarut dalam proses pemurnian senyawa menggunakan kromatografi kolom. Nah, pada gambar 8, di sini ada sumbu Y yang menyatakan dielektrik konstan, lalu pada titik-titik merah ini merupakan, sistem pelarut dan untuk area yang diarsir, ini merupakan rentang optimal yang tadi disebutkan, yaitu rentang 5,66 sampai dengan 6,08. Kemudian di sini dibagi menjadi 4, eee 4 bagian, di mana bagian pertama itu pelarutnya DCM metanol dan dapat kita lihat, itu kurang baik pada sistem pelarutnya. Kemudian pada bagian kedua dan ketiga, itu pelarutnya cukup optimal dan pada bagian keempat itu terlalu polar, masih terlalu polar. Nah, pada gambar ini menunjukkan pelarut mana yang lebih optimal, tetapi tidak langsung menunjukkan ke tinggi kolom. Nah, hubungannya tadi kan untuk, eee, pada bagian kolom 2 dan kolom 3 itu pelarut sudah pas, karena di elektrik konstannya itu di sekitar 5 sampai dengan 6 dan pemisahannya sudah baik, sistem pelarutnya juga sudah baik. Kalau misalkan ditambah silika gel pada kolomnya, itu waktu interaksinya tuh lebih lama, menyebabkan waktu interaksi lebih lama, kemudian pemisahannya itu makin sempurna dan dapat menghasilkan recovery yang tinggi serta purity yang tinggi. Nah, untuk bagian-bagian yang tidak optimal sistem pelarutnya, itu misalkan pada bagian yang pertama ya, bagian satu ini. Ini kan, eee, di elektrik konstannya itu sangat tinggi, yaitu rentang 8 sampai 30, yang artinya itu terlalu polar. Akibatnya kan tadi senyawa keluar lebih cepat dan tidak sempat untuk mengalami pemisahan. Nah, di sini dapat dimitigasi dengan cara silika gelnya itu ditambah pada kolom kromatografi. Jadi, walaupun pelarutnya itu kuat, tetapi tuh senyawa tuh kayak tetap dipaksa untuk lebih lama di dalam kolom dan interaksinya itu dengan silika meningkat. Hasilnya,
pemisahan itu sedikit membaik dan recovery-nya juga dapat meningkat. Nah, recovery ini dapat meningkat karena kan sebelumnya itu kan senyawanya keluar bersamaan, kemudian fraksinya tidak murni dan tidak dihitung. Kalau misalkan silika gelnya itu ditambah atau ditinggikan, itu senyawanya itu bisa mulai terpisah dan lebih banyak fraksi murni, sehingga recovery-nya itu bisa naik. Lalu, eh, di sini pada gambar 10 dapat dilihat, nah di sini menggunakan pelarut 25% heptan dan 75% aseton perbandingannya. Di mana dikatakan bahwa pelarut ini tuh lebih optimal jika dibandingkan dengan DCM metanol. Di sini pada bagian A itu menjelaskan mengenai distribusi massa dan juga kemurnian per fraksi. Dan pada bagian B itu recovery kumulatif. Untuk bagian A, di sini obatnya yaitu ada ibuprofen, acetaminophen untuk warna merah, dan juga kafein. Nah, pada grafik di sini ibuprofen itu keluar di fraksi awal sampai sini signifikannya, yaitu rentang 8 sampai dengan 12 dan tidak bercampur dengan senyawa lain. Kemudian untuk acetaminophen itu tuh mulai dari rentang 15 sampai dengan rentang 20 dan sudah terpisah dengan ibuprofen sehingga tidak mengalami tumpang tindih pada nodanya. Lalu untuk kafein itu keluar paling akhir yaitu sekitar 28 sampai dengan 40 sehingga ketiga senyawa ini tuh keluarnya berurutan dan tidak terjadi overlapping dan yang mengartikan bahwa pemisahan itu berhasil karena tidak terjadinya koelusi. Untuk bagian yang putus-putus ini itu menyatakan purity atau kemurniannya. Jadi senyawa itu mencapai kemurnian tinggi yaitu di sini 100 terutama pada puncaknya. Jadi fraksinya itu dapat dikatakan benar-benar murni. Nah, jika dibandingkan dengan yang sebelumnya yaitu yang ini nih. Di sini elusinya itu berbarengan, kemudian puncaknya overlapping, kemurniannya juga rendah di bawah 100 dan juga resolusinya buruk. Lalu eh di sini pemisahan itu terjadi lebih baik karena pelarutnya itu lebih sesuai. Karena di sini disebutkan kalau pelarutnya itu mendekati kondisi optimal dan tidak terlalu kuat. Lalu di sini yang di bagian sini itu perbandingan antara gambar 4 dan gambar 7 mengenai peningkatan jumlah silika gel. Nah, di sini. Jadi dikatakan bahwa lebih banyak silika gel pada kolom sehingga menyebabkan kolomnya lebih tinggi, itu dapat meningkatkan waktu retensi, kemudian interaksi senyawa dan silika itu dapat meningkat dan juga pemisahannya itu terjadi lebih baik. Nah, di sini di gambar 4 itu silikanya tuh lebih sedikit. Nah, rasio senyawa dan silika itu 1:50. Silikanya itu lebih sedikit. Pada grafik, itu puncak ibuprofen, acetaminophen, dan juga kafein itu berdekatan atau overlapping dan tidak ada jarak yang jelas antar senyawa, sehingga senyawa itu keluar hampir bersamaan. Kemudian, eh, untuk bagian recovery-nya, ibuprofen itu tinggi, yaitu hampir mendekati angka 1, sedangkan acetaminophen dan kafein ini lebih rendah dan juga acetaminophen dan kafein ini cenderung mengalami overlapping. Nah, jadi untuk gambar 4 itu karena waktu interaksinya singkat, kemudian pemisahannya itu menjadi buruk dan recovery-nya juga tidak optimal karena kolom kromatografinya yaitu silikanya itu lebih sedikit.
Lalu jika dibandingkan dengan gambar 7 yang tadi, di sini, saat kondisi pemisahan itu lebih baik, itu recovery itu dapat meningkat terutama pada pelarut yang optimal dibandingkan dengan DCM dan juga, metanol ini tadi. Pada kondisi yang lebih baik, yaitu selain dengan menggunakan pelarut DCM dan metanol, dan juga sistemnya itu lebih optimal, recovery-nya tuh naik saat pemisahannya itu membaik. Nah, hubungannya yaitu pada silika yang lebih sedikit yaitu gambar 4 itu tadi kolomnya pendek, kemudian waktu retensinya pendek, kemudian menyebabkan interaksinya itu kan lebih sedikit, sehingga senyawanya keluar lebih cepat dan tidak sempat untuk mengalami pemisahan. Sedangkan, pada silika yang lebih banyak, itu kan kolomnya lebih panjang, sehingga waktu retensinya itu lebih lama dan interaksinya itu lebih kuat. Sehingga senyawanya itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda dan keluarnya itu satu persatu tanpa mengalami overlapping. Nah, kesimpulannya yaitu kegagalan pemisahan senyawa bioaktif pada kromatografi kolom, seperti pada penggunaan pelarut DCM metanol disebabkan oleh sifat pelarut yang terlalu polar, sehingga senyawa terelusi secara bersamaan atau koelusi yang dapat mengakibatkan interaksi antara senyawa dan fase diam atau silika gel itu tidak optimal sehingga resolusi pemisahan rendah dan sulit diperoleh fraksi dengan kemurnian yang tinggi. Nah, mitigasinya yaitu dengan mengoptimasi kondisi kromatografi kolom melalui pemilihan pelarut dengan polaritas yang sesuai agar senyawa terelusi secara bertahap dan juga, penambahan jumlah silika gel atau peningkatan tinggi kolom itu juga dapat memperpanjang waktu retensi yang meningkatkan interaksi dengan fase diam, yang menyebabkan pemisahan menjadi lebih efektif dan juga menghasilkan fraksi yang lebih murni dengan recovery yang tetap baik.